Halo, jumpa lagi di kelas 11 untuk matematika minat. Kita kali ini berada di materi trigonometri 2 untuk part keempat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Sang Motarobi. Kita masuk kepada materi rumus jumlah, selisih, dan juga perkalian serta penjumlahan daripada sudut-sudut trigonometri. Kita mulai dari rumus sudut jumlah dan selisih. Nah, di sini jika diperhatikan ada tanda sin A plus B, maka di sini hasilnya juga plus. Jika min, maka hasilnya juga min. Untuk susunannya sama, sin cos cosin ya, sin cos cosin ya. Sedangkan untuk nilai cos ya di sini, maka cos untuk plus maka hasilnya adalah negatif ya, berkebalikan. Jika yang ditanya minus maka hasilnya adalah positif. Kemudian susunannya juga sama, cos A cos cos, kemudian sin 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 ya. Sedangkan untuk tangen di sini kalau untuk A plus B maka di sini plus, nah di bawahnya yang berkebalikan. Sedangkan kalau min, atasnya min, bawahnya plus ya. Nah, berikutnya kita akan lihat pada soal. Kalau kita punya sin 15, maka sin 15 ini bisa kita buat dengan mengambil dari pengurangan atau penjumlahan dari sudut-sudut istimewa. Kita ambil 45 dikurang 30 derajat. Ini hasilnya adalah 15 derajat. Maka ini adalah sin A dikurang B. Maka sin A dikalikan cos B dikurang cos A dikali sin B. Ini rumusnya. Kita masukkan sin A-nya berarti sin 45 dikalikan cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikalikan sin 30 derajat. Nah, maka sin 45 setengah akar 2 dikalikan cos 30 setengah akar 3 dikurang cos 45 setengah akar 2 dikalikan sin 30 setengah. Maka setengah kali setengah seperempat, akar 2 kali akar 3 akar 6 dikurang setengah kali setengah seperempat dikalikan akar 2. Maka kita bisa keluarkan seperempatnya dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Nah, berikutnya tangan 345. Kita bisa buat tangan 300 derajat ditambah 45 derajat ya. Maka tangan 300 di sini ya bisa kita urai. Nah, bagaimana mengurainya? Tangan 300 ternyata juga merupakan penjumlahan ya. Yaitu kita bisa ambil tangan 300 derajat itu sebenarnya merupakan tangan dari 360 derajat dikurang 60 derajat. Tangan di kuadran 4 yang nilainya negatif, maka min tangan 60 derajat ya. Maka min tangan 60 berarti min akar 3. Jadi nanti kalau untuk tangan 300 itu nilainya min akar 3. Nah, tangan 300 berarti kita buat tangan ini A ditambah B. Maka tangan A ditambah tangan B itu per 1 min tangan A dikali tangan B. Kita input tangan A-nya berarti tangan 300 ditambah tangan 45 derajat dibagi 1 min tangan 300 dikali dengan tangan 45 derajat. Nah, selanjutnya tangan 300 itu min akar 3 ditambah tangan 45 itu 1 per 1 min tangan 300 itu akar min akar 3 dikalikan dengan tangan 45 itu adalah 1. Nah, jika kita sederhanakan 1 min akar 3 per min kali min itu plus, berarti 1 plus akar 3. Ini adalah hasilnya dari tangan 345. Nah, berikutnya kita masuk kepada rumus perkalian. Nah, rumus perkalian di sini perhatikan ada yang menggunakan angka 2 di depannya, ada yang tidak ya. Nah, jika tidak menggunakan angka 2 di depannya, maka ini sama dengan setengah ya, setengah dikalikan sesuatu. Nah, maka 2 dikalikan sesuatu ya, perkalian, maka ini di sini tidak menggunakan setengah ya, cukup seperti ini saja. Nah, di sini ini sama A plus B, A plus B, A plus B, A plus B. Nah, di sini ada sesuatu yang tidak harus ditulis ya. Saya coret saja ini. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini adalah A min B, A min B, A min B, A min B. Yang perlu diingat adalah susunan-susunannya ya.
Apa saja yang perlu diingat? Yang pertama, kalau sin kali cos itu adalah sin plus sin, ya. Ini sin plus sin. Dan ini yang berikutnya untuk cos sin. Nah, ini ada kesalahan di sini. Ini di sini bukan plus, ya, tapi seharusnya adalah negatif, ya. Nah, di sini adalah sin min sin. Nah, kemudian berikutnya untuk yang ketiga. Nah, ketiga ini adalah tandanya plus harusnya, ya. Maka ini cos plus cos. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah cos min cos. Nah, ini cos min cos, ya. Ini berantakan penulisannya. Kita lihat yang di sampingnya saja. Ini cos plus cos, ya. Ini cos min cos, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau hafalkan sin plus sin itu sama dengan, ya, 2 sin cos, ya. Sin min sin ini adalah 2 cos sin. Kalau cos plus cos itu adalah 2 cos cos. Cos min cos ini adalah min 2 sin sin, ya. Ini rumusannya seperti ini. Tinggal masalah setengah dan duanya saja, ya. Kita sesuaikan. Nah, kita masuk kepada soalnya 2 sin 5x sin 2x. Di depannya ada 2 untuk perkalian, maka kita tidak perlu membagi dengan setengah. Maka kita bisa langsung saja sama dengan sin sin. Berarti ini tanda untuk yang minus, ya. Nah, awalnya itu apa? Awalnya itu kan dia, kita tuliskan dulu min 2 sin sin, ya. Itu sama dengan cos min cos. Nah, di sini ada minus 2 yang tidak ditulis, ya. Maka minnya kita pindahkan ke kanan, ya. Jangan lupa nanti berarti min dalam kurung ini adalah cos A plus B 5 tambah 2 berarti 7x dikurang cos A min B 5x kurang 2 berarti 3x. Jadi hasilnya adalah cos 3x min cos 7x, ya, seperti ini. Nah, berikutnya kita lanjut kepada sin 105 dikali sin 15. Nah, di sini tidak ada angka 2 di depannya, ya. Sin kali sin. Ya, maka sin 105 derajat dikalikan sin 15 derajat ini bisa kita buat dengan sama dengan, ya. Ini cos setengah dikalikan A tambah B 105 ditambah 15 kemudian dikurang dengan cos setengah dikalikan dengan 105 derajat dikurang 15 derajat. Maka cosnya berubah menjadi 120 bagi 2, 60 derajat dikurang cos 105 kurang 15 itu 90 bagi 2 adalah 45 derajat. Kita bisa cari, ya, nilainya cos 60 ini setengah dikurang setengah akar 2. Atau bisa ditulis setengah dikalikan 1 min akar 2. Oke, berikutnya ke soal untuk konsep dasar, yaitu tentang penjumlahan trigonometri. Sebenarnya berkebalikan dengan yang tadi, ya. Ini sesuai dengan yang sudah kita review, yaitu sin plus sin, ya, untuk penjumlahan. Nah, kita langsung saja pada soalnya. Nah, untuk nomor 1. Untuk nomor 1 cos 35 dikurang cos 25. Nah, di sini kita punya cos min cos, ya. Maka hasilnya adalah min 2 sin sin. Nah, di sini setengah dikalikan 35 tambah 25 berarti 60. Kemudian dikalikan sin setengah dikalikan pengurangannya berarti 10 derajat. Maka kita hasilkan min 2 sin 30 derajat dikalikan sin 5 derajat. Nah, kemudian yang kedua itu untuk sin 315 derajat min sin 15 derajat. Nah, di sini sin min sin, maka hasilnya adalah 2 cos sin. Nah, di sini yang pertama adalah setengah penjumlahannya berarti 330 derajat. Nah, berikutnya kita kurangkan 315 kurang 15 berarti setengah dikalikan 300. Nah, 2 dikalikan cos 100, ya, 65
Ini berarti 165, kemudian dikalikan sin 150 derajat. Nah, ini adalah hasil untuk yang pengurangannya. Nah, berikutnya kita lihat di sini kalau misalkan penjumlahannya ini dibuat pecahan. Cos plus cos, berarti kita pakai 2 cos cos ya. 2 dikalikan cos cos. Berarti setengah dikalikan 50 tambah 40, 90. Kemudian kita kurangi, berarti 10 derajat. Per, di sini sin plus sin, berarti 2 sin cos. Ini setengah dikali 90 derajat, ini setengah dikalikan 10 derajat pengurangannya. Maka 2 dikalikan, nah maka cos setengah dikalikan 90, berarti ini cos 45 derajat dikali cos 5 derajat per 2 dikali sin 45 derajat dikalikan cos 5 derajat. Ini sama nilainya, kita coret saja. Berarti 2-nya juga sama, cos 45 dibagi sin 45. Ini setengah akar 2 per setengah akar 2. Ini juga sama, maka hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya ke sudut rangkap. Nah, sudut rangkap ini berarti nilainya 2 ya. 2 kali sudut yang awal. Nah, di sini disimbolkan dengan 2A, 2A, dan 2A. Nah, jika kita punya sin 2A itu 2 sin A kali cos A. Kalau cos 2A ini kita bisa urai seperti ini ya. Kemudian untuk tangan 2A itu 2 tan A per 1 min tangan kuadrat A. Nah, kita lanjut pada soalnya. Di sini kita punya untuk sin alfa itu sama dengan 1/5 akar 13. Nah, dengan alfanya dibilang sudut lancip. Berarti sudut lancip ini kuadran 1 ya, 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, maka yang ditanya adalah cos 2A. Nah, cos 2A ini tadi cos 2 alfa itu membutuhkan apa? Membutuhkan cos dan sin. Yang kita punya apa? Yang kita punya sin. Maka kita akan sesuaikan dengan rumus cos 2A yang hanya sin saja, yaitu di rumus ketiga ya. Rumus ketiga berarti cos 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Maka 1 min 2 dikalikan sin alfanya 1/5 akar 13 kuadrat. Maka 1 min 2 dikalikan 1/5 di kuadrat 1/25 akar 13 di kuadrat itu 13. Nah, maka kita bisa dapatkan 1 min 2 dikalikan 13/25 ya. Maka 2 kali 13 itu 26. 1 min 26/25. Nah, kita kurangi berarti 25/25, maka min 1/25 untuk hasil akhirnya. Nah, berikutnya kalau kita punya tangan A sama dengan 2/3, dengan A itu merupakan sudut lancip, berarti sama di kuadran 1 ya. Maka nilai sin 2A itu sama dengan berapa? Nah, kita buat dulu di sini tangan A itu sama dengan 2/3. Berarti tangan itu adalah D sah ya. Kita buat segitiganya. Siku-siku di sini, ini A-nya di sini misalkan. Nah, maka depannya mana? Depannya ini ya, 2. Sanya sampingnya adalah 3. Maka 2, 3 di sini bisa kita cari. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 tambah 9 berarti akar 13. Nah, maka kalau kita cari sin 2A itu kan sama dengan 2 dikalikan sin A dikalikan cos A. Maka 2 dikali sin A-nya berapa? Sin A-nya adalah 2 per akar 13. Kalau cosnya berapa? Cosnya 3 per akar 13. Maka 2 dikali 2, 4, 4 kali 3, 12 per akar 13 kali akar 13 itu 13. Hasilnya adalah 12/13, yaitu opsi B. Nah, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Kalian bisa ikuti video-video selanjutnya dengan melakukan klik lonceng notifikasi agar kalian dapatkan video-video terbaru dari channel Sang Mutarobi. Sampai jumpa, salam